Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Ekstrim, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan. Wow, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan karena ada saran ya dari salah satu subscriber dari teman kita yang bilang, Bang Ilo jangan gitu-gitu aja dong kata-kata pembukaannya. Akhirnya saya rubah dikit tuh di depan ya. Dan itu bukti juga sih sebenarnya, bukti bahwasanya saya tidak hanya membaca dan membalas komen, tapi juga di sini saya menghargai dan menerima masukan yang selama itu masukan positif, insya Allah saya terima. Wah, terima kasih ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah keren nih dari Jenar Moksa, penulis favorit kita semua. Yang mana kisah ini akan menceritakan tentang seorang kuli panggul atau buru panggul di pasar Oro-Oro Dowor. Waduh, ini nama pasarnya unik ya. Ini pasar ini ada di Malang, Jawa Timur. Dan bagaimana kuli panggul ini menjalani hidupnya dengan sabar dan dengan keteguhan hati, tapi sebelahnya istrinya nggak sabaran nih. Hingga akhirnya memakai jalan pintas. Wow, apakah jalan pintas itu? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah kuli panggul di desa Tlogomas. Deru motor metik milik Anggara. Pria 27 tahunan itu akhirnya memasuki serambi rumah sederhana di desa Tlogomas, Malang, Jawa Timur. Setelah seharian penuh memeras tenaga sebagai buruh panggul di pasar Oro-Oro Dowo, belum sempat mesin dimatikan sempurna, pintu rumah terbuka. Diva, istrinya, muncul tergesa di ambang pintu. Tatapannya tajam, gelisah. Sejak tadi sudah menunggu kepulangan lelaki yang telah menjadi suaminya 3 tahun lalu itu. "Mas Angga, kalau kamu emang sayang sama aku, kamu harus mau melakukannya," ucap Diva tanpa basa-basi. Ya, Diva menagih pembicaraan yang sempat menggantung kemarin. Tatapannya mengunci wajah tampan Anggara, tak memberi celah sedikit pun untuk pria itu menghindar. Namun Anggara tetap diam, dadanya naik turun pelan, menyimpan lelah yang belum sempat luruh. Ia melangkah melewati Diva tanpa sepatah kata, lalu menjatuhkan tubuh di kursi kayu. Telapak tangannya mengusap wajah dengan kasar, ingin menghapus penat yang menempel sejak pagi. "Kita itu bisa jadi kaya, Mas. Hidup enak, gak perlu lagi pusing mikirin cari uang tiap hari," lanjut Diva, suaranya kembali lembut. Dia mendekat, duduk tepat di hadapan Anggara. Wajahnya dimajukan sedikit, nafasnya menyentuh kulit wajah lelaki itu ketika kembali bicara. "Mau ya, Mas? Aku benar-benar butuh pengorbananmu sekarang. Buktiin dong kalau aku milih pria yang tepat." Ya, memang waktu orang tua Diva menikahkan, Anggara belum punya pekerjaan tetap. Katanya, laki-laki akan tanggung jawab bila sudah berumah tangga nanti. Dan benar, Angga berusaha keras menunjukkan tanggung jawabnya menafkahi anak orang. Walaupun harus jadi kuli panggul, sungguh pekerjaan yang tak pernah terlintas di benaknya. "Lagian kan yang tahu cuma kita berdua," lanjut Diva. Dia berusaha keras menghalalkan jalan apa yang dianggapnya mudah. Cuma saja Anggara tetap tidak menjawab. Tatapannya lurus ke halaman depan yang mulai diselimuti gelap. Dan diamnya itu justru membuat Diva semakin kesal. "Mas, ya Allah, dia juga ngomong istrinya kok cuma bengong gitu sih." Ketusnya lagi, ia melipat tangan di dada, mengentakkan kaki ke lantai semen, matanya melirik kesal, bibirnya manyun, meluapkan kekesalan yang sejak tadi ditahan.
Anggara menoleh, membuka kaos kerja, sengaja memperlihatkan tubuh kurusnya yang basah oleh keringat, bukti betapa lelah hari ini. Orang masih pakai baju kerja toh, Dek. Boya nanti habis dibikinin kopi, habis makan, baru diajak diskusi lagi soal ini. Ya Allah, perempuan kok nggak pengertian banget sih. Gerutu Anggara sambil menaruh baju kerjanya di pangkuan sang istri. Ia tidak pernah marah barang sekalipun. Meski kesal, Diva menerima. Memonyongkan bibir karanya, ekspresi kesalnya tak bisa ditutupi lagi. Berdiri dengan kasar, berbalik tanpa berkata apa. Langkahnya sengaja dihentakkan saat menuju dapur sambil menenteng baju kerja. Menaruhnya kasar di gantungan paku dekat kamar mandi. Setelahnya, di dapur yang sempit dan pengap itu, Diva bergerak cekatan, menuang kopi, menakar gula di tengah pikirannya melayang. Semoga aja Mas Angga kali ini mau. Gumam Diva penuh harap. Tatapannya terpaku pada air termos yang dituang. Saat mengaduk kopi, dalam cangkir itu terbayang kehidupan lain. Rumah bagus, lengkap dengan fasilitas dan uang yang banyak. Pokoknya hari-hari tanpa beban. Semuanya nampak indah. Dia mengulas senyum, harus bisa membujuk suaminya. Tak lama kemudian, aroma kopi hitam menguar memenuhi ruangan. Menarik Angga dari lamunan, ia bangkit dengan gerakan berat, lalu melangkah masuk ke kamar mandi. Sementara Diva sudah duduk di depan televisi. Kopi buatannya diletakkan di meja. Begitu Anggara muncul dan mendekat, ia hanya melirik sekilas. Luar biasa capeknya. Keluh Anggara sambil menjatuhkan tubuh di samping, memijat pundak sendiri, wajahnya meringis menahan pegal. Diva menyabar cepat. Makanya ikutin aja saranku. Ketimbang kerja kayak gitu, kayak enggak, yang ada nanti cepet mati. Mau aku jadi janda masih muda, belum punya anak lagi. Angga tidak terpancing. Dia meraih cangkir kopi, meniup uap panasnya perlahan, lalu menyeruput sedikit demi sedikit. Hangatnya merambat di tenggorokan. Baru setelah itu Angga menoleh menimpali. Daripada kamu maksa aku terus, gimana kalau kamu aja? Ih, anak aja, disuruh kok malah gantian nyuruh sih, sahut Diva spontan. Angga tersenyum tipis, kedua baunya terangkat santai. Ya jelas enak. Memang enak-enakan toh? Diva menatapnya tajam. Iya, tapi yang dibutuhkan itu laki-laki, Mas. Laki-laki. Ya, Diva sengaja menekankan kata laki-laki sambil menunjuk dada Anggara, menegaskan bahwa syaratnya hanya satu. Dan Angga juga paham, cuma saja ia tak pernah ingin seperti itu. Seandainya perempuan boleh, aku nggak perlu maksa kamu, Mas. Aneh juga ya. Apa-apa kok harus laki-laki syaratnya. Pusing aku. Aturan gue kreatif. Suasana hening sesaat. Angga menghela nafas panjang. Ekspresi wajah tegasnya berubah pasrah. Tapi aku ini masih belum kebayang loh, Dek. Gimana nanti kalau ada resiko yang gak kita tahu? Angga menatap Diva lebih dalam, melanjutkan. Kalau aku berubah, kalau hidup kita malah jadi aneh, apa kamu masih bisa nerima aku? Apa kamu sanggup bertahan? Kegelisahan Angga yang baru diucapkan itu membuat Diva berucap mantap. Mas, aku itu akan tetap di sampingmu, apapun yang terjadi. Sekalipun harus menghadapi hal yang gak enak. Pokoknya aku gak apa-apa, bakal ikhlas berbagi. Angga hampir tersedak kopi yang disesap, dia tersenyum miring. Sejak kapan kamu pintar ngomong begitu, Dek? Mata Diva justru berkaca-kaca. Hidungnya kembang kempis, dadanya naik turun mengikuti ritme emosi. Sejak aku capek hidup begini terus. Aku lihat orang lain bisa punya ini, tuh. Padahal sama-sama baru nikah. Lah kita gini-gini aja. Dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya jelas. Kamu gak kasihan sama aku, Mas? Angga menyeruput kopi, menyalakan sebatang rokok, barulah menanggapi dengan santai. Kamu ini kebanyakan lihat ke atas. Coba sekali-kali lihat ke bawah. Masih banyak yang lebih susah loh, Dek.
Harus ikut suami banting tulang, bantu perekonomian lah kamu. Gak pernah aku ajak seperti itu kan semenjak nikah. Coba, jadi istri itu rasa nerimonya diperbanyak. Jangan hanya nuntut terus. Alih-alih mengoreksi diri, bibir Diva makin manyun. Ih, ngomong sama kamu itu sok banget deh. Diajak maju malah muter-muter kayak kentut dalam celana. Kesel aku, sok suci. Dia berdiri kasar, lalu berjalan ke kamar, kemudian brak menutup daun pintu keras. Sementara Angga tetap di tempat, diam, menghisap dalam-dalam rokok, pikiran kembali ke ucapan Diva yang sejak lama mencekoki prinsipnya tanpa tahu bila menarik ulur imannya. Di dalam diam itu, pikiran Angga sibuk menanyai diri sendiri. Hitungan demi hitungan mulai bermunculan di kepalanya. Hutang pupuk, hutang obat, belum lagi sisa pembayaran sewa perpanen kemarin yang belum lunas, artinya siap-siap ditagih. Dia mengusap wajah kasar. Padahal waktu itu berharap banyak saat nekat menyewa sawah, tapi harapan indah itu hancur. Bukannya untung, yang ada malah lehernya justru dicekik hutang. Dan sekarang Anggara hanya mengandalkan tenaganya sebagai kuli panggul di pasar Oro-Oro Dowo sekaligus serabutan. Pokoknya apa saja yang disuruh dikerjakannya, asalkan pulang dapat uang. Apesnya tak pernah benar-benar mencukupi dan bisa dipastikannya tidak akan bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Ya Allah, Diva, kamu itu benar-benar bikin aku di posisi sulit. Keluh Anggara sambil melirik ke arah pintu kamar yang tertutup. Ia mematikan rokok di asbak, menekannya lebih keras dari seharusnya. Dadanya sempit. Ajakan yang dihadapinya bukanlah perkara ringan di tengah tekanan hidup yang semakin menghimpit. Tapi Diva malah menuntut satu hal, nekat. Hal yang selama ini selalu dihindarinya. Akhirnya Angga bangkit dari duduknya, langkahnya pelan menuju meja makan. Dia menarik kursi dengan gerakan malas, lalu duduk. Mengambil nasi, lauk tempe tahu, dan sambal teri kemangi. Langsung dimakan di tengah pikiran. Masih tertinggal pada percakapan tadi, ajakan yang tidak hanya sekali dua kali. Suara derit pintu kamar terdengar samar. Dengan langkah mengentak, Diva muncul kemudian bertanya, "Oh, makannya sendirian sih, Mas?" Angga melirik sekilas. Ya mau gimana lagi, kamu juga gak keluar-keluar. Nanti dipanggil malah marah, aku disalahin lagi. Diva mendekat, duduk berhadapan tanpa menanggapi, mengambil nasi dan langsung makan. Beberapa detik hening. Di sela mengunyah, Diva membuka percakapan yang sejak tadi ditahan, cuma bedanya suaranya lembut. "Mas, kamu masih mikirin omonganku kan?" "Kalau bukan itu aku mikirin apa lagi toh, Dek? Makan aja sampai gak ada rasanya ini," balas Anggara mendongak sekejap, lalu menandaskan nasi yang tak ada nikmat-nikmatnya. Diva menatap dalam, menimpali dengan nada merasa benar. "Aku itu gak maksa tanpa alasan. Aku cuma pengen hidup kita berubah, Mas. Capek, Mas. Utang kok nggak ada habis-habisnya, nyampung terus. Aku aja nggak ikut kerja ngerasa capek, apalagi kamu. Bener nggak?" Kalimat terakhir membuat pertahanan Angga yang berada di persimpangan dilema. Ia terdiam. Selama ini ia sadar, tak tahu harus mengusahakan uang dari mana lagi untuk menutupi hutang. Jika dari menghutang lagi, maka hidupnya akan terus seperti ini. Belum lagi bertambah satu, angsuran motor, jangka waktunya pun tak tanggung-tanggung. Meski tak ada yang salah dari ucapan Diva, hutang mereka terus menyambung. Tiba-tiba Diva mengakhiri makan, sendoknya diletakkan keras ke piring, nafsu makannya hilang begitu saja. Tanpa banyak kata, bangkit kembali masuk ke kamar dan brak, ia membanting pintu kuat-kuat. Tak sampai 10 menit kemudian, Angga menyusul menuju kamar, mendorong pintu yang tadi kunci itu perlahan. Di dalam,
Diva terduduk di tepi ranjang, bahunya bergetar oleh tangis yang pecah. Angga mendekat, duduk di sampingnya, menyentuh pundak istrinya, tapi ditepis keras. "Gak usah pegang-pegang, sok suci," bentak Diva. Dia berdiri membelakangi, tangisnya makin menjadi. "Gak tahu dikasihani. Aku itu kasihan banget, Mas, lihat kamu kerja kayak gitu." Angga menduduk, menarik napas panjang, bicara dengan hati-hati. "Dek, coba dengerin dulu deh. Mas itu cuma takut sama yang gak Mas ngerti. Kamu kan tahu sendiri, Mas ini taunya cuma kerja. Mana pernah mikir neko-neko." "Aku terus, sampai kapan, Mas? Lah iya, makanya nurut sama aku." "Ning, kamu mau aku nurut kan?" Ujar Angga meluncur begitu saja. Diva menoleh, langsung duduk menyambar cepat. "Ya aku mau." Anggara menyeka air mata istrinya. "Ya sudah, masih ikuti keinginan kamu. Jangan diterusin nangisnya ya." Wajah Diva berbinar. "Alhamdulillah, malaikat apa sih yang bikin kamu sadar, Mas?" Anggara tidak menanggapi, hanya tersenyum getir. Malam itu, tak ada lagi perdebatan. Kesepakatan sudah didapat, begitu pula dengan waktu keberangkatan. Pagi pun datang, Angga tidak berangkat bekerja seperti biasa. Ia sudah bersiap memakai jaket juga helm full face, begitu pula Diva. Motor mereka melaju keluar dari desa Telogomas. Dari arah Malang, mereka mengambil jalur selatan, melewati jalan panjang, menuju wilayah pesisir Jember. Waktu terus berputar. Deru mesin motor mahal itu terus meraung dengan kecepatan variasi. Pada akhirnya, Diva yang memeluk pinggang Rat, menyandarkan dagu ke pundak, mengangkat helm, mengarahkan telunjuk saat bicara. "Mas, nanti kalau di dekat pantai kita belok ke kanan, ada jalan kecil." Angga mengangguk, fokus pada laju motor yang sudah memasuki jalan sempit berbatu ke daerah pesisir. Di kanan kiri hanya semak dan pohon kelapa, antara rumah satu dan lainnya terpencar jauh. "Berhenti di situ, Mas," tunjuk Diva. Angga membawa laju motor ke rumah model lawas yang berdiri agak masuk dari jalan. Begitu memasuki pelataran, ia mematikan mesin. "Kamu yakin ini tempatnya?" tanya Angga, membantu melepaskan helm istrinya. Diva mengangguk, menarik lengan suaminya, berjalan mendekati pintu, mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Ketika tak ada jawaban, Angga gelisah. "Dek, balik aja yuk," ajak Angga. Ia sejak tadi menengok ke sana kemari, bulu kuduknya meremang, pundaknya terasa berat, lalu balik mencekal kuat pergelangan tangan istrinya. "Si Mas, bokongku aja masih panas malah balik. Mana sih?" semprot Diva melepaskan pegangan. Emosinya tersulut, tapi tak berlanjut karena menangkap suara langkah dari dalam. Ia terdiam, begitu juga Anggara, jantung mereka berdegup kencang. Begitu pintu terbuka perlahan, seorang lelaki tua muncul, rambut, kumis, dan alisnya putih semua, tubuhnya kurus, memakai udeng lurik sama seperti bajunya, dipadukan celana cingkrang hitam, sepasang mata tuanya menatap keduanya tajam. "Mau cari siapa?" tanya pria itu penuh selidik. Diva menduduk sopan, menangkup tangan di depan dada. "Permisi, Mbah. Kami mau sowan. Maaf, Ibu, maaf. Apa betul katanya di sini tempat tinggal juru kunci yang tahu jalan mencari berkah ke Laut Selatan?" Mata lelaki tua itu justru menguliti penuh selidik ke arah Angkara, lalu kembali ke Diva. "Kalian dari mana?" tanyanya lagi. Diva lekas menjawab. "Dari Malang, Mbah. Desa Tlogomas lebih tepatnya. Kami ini sampun suami istri." Akhirnya, lelaki itu membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan masuk. Diva dan Anggara saling pandang sejenak, lalu berpegangan tangan menyusul masuk, duduk di kursi panjang, tepat berhadapan dengan lelaki tua itu. Setelah nyening menggantung, ekspresi dan suara pria tua itu berubah teduh berharisma saat memperkenalkan diri.
Aku Mbah Wiryono. Orang-orang di sini memberikan aku gelar juru kunci jalur Watulo. Kalian tidak salah rumah. Jantung Anggara berdegup makin keras, sementara Diva justru mengusap-ngusap dada bersyukur. Apa yang selama ini diinginkannya menemukan bentuk berhadapan dengan juru kunci yang selama ini hanya didengarnya dari mulut orang. Setelahnya, Diva memberitahukan niat kedatangannya. Mbah, kami datang jauh-jauh ke sini, ingin dibukakan jalan untuk pesugihan, kayak jalur instan. Mbah Wiryono menatap mereka bergantian. Lama, barulah ia berucap. Apa yang kalian cari? Itu bukan jalan biasa, tapi sebuah ikatan. Paham? Diva menunduk sopan. Nggih, Mbah, kami sudah paham, makanya jauh-jauh ke sini. Mbah Wiryono tersenyum tipis, kembali menjelaskan panjang lebar sebelum ke proses berikutnya, lalu menatap lekat wajah Anggara. Kamu juga sudah siap, Le? Nggih, Mbah, sampun. Jawab enggak? Ya, jawaban sederhana itu memanglah yang Mbah Wiryono tunggu. Barulah ia menggerakkan jari-jari, menghitung dalam diam. Bibirnya komat kamit, membaca penanggalan sudah di luar kepala. Beberapa saat kemudian ia berhenti. Kalian datang di waktu yang pas. Hari isi untuk hitungan, ujar Mbah Wiryono. Jadi malam ini bisa langsung dilakukan, Mbah? Tanya Diva cepat. Mbah Wiryono membenarkan kalau kedatangan mereka di waktu yang pas untuk hitungan atau punya keperluan. Jantung Anggara kembali berdegup lebih keras, tapi Diva tersenyum lega, merasa senang dipermudah. Mbah Wiryono kembali menatap Angga dalam-dalam, diminta untuk mempersiapkan batin karena nanti akan mengikuti apa yang diperintahkan. Sementara Diva hanya cukup mendampingi, tidak akan ikut melakukan ritual. Begitu semuanya sudah diperjelas, Mbah Wiryono beranjak menuju bagian dalam rumah untuk mempersiapkan semua keperluan dibantu dengan istrinya. Begitu Mbah Wiryono muncul, sudah membawa semua ubur rampe yang wajib disiapkan, ia keluar rumah dan langsung diikuti. Ketiganya menyusuri jalanan menuju ke tempat wingit yang menjadi gerbang menyampaikan niat. Sesampainya di samping batu karang yang menjulang, bulan sudah hampir tenggelam, suara ombak menggulung berat, menghantam suaranya membuat dada siapapun bergetar. Di bibir pantai Watu Ulo itulah Mbah Wiryono duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di pasir. Di depannya tersusun sesajen tumpeng kecil, bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan dupa yang ditancapkan, asapnya mengepul tipis, berpilin mengikuti arah angin. Sementara Angga berdiri beberapa langkah di belakang, tubuhnya hanya dililit kain jarik, dada telanjangan naik turun, kulitnya sejak tadi meremang disapu angin malam. Sementara itu, Diva berdiri jauh di bebatuan karang. Ia duduk memeluk diri sendiri, tatapannya terlepas dari suaminya. Mbah Wiryono mulai menggerakkan tangan perlahan di atas sesajen. Bibirnya komat kamit melafalkan mantra, nadanya mengikuti irama deburan ombak. Anggara, mendekat ke sini. Duduk di hadapanku, perintah Mbah Wiryono tanpa membuka mata. Angga maju. Kaki telanjangan menapak pasir basah, duduk bersila dengan tangan gemetar di atas lutut. Mbah Wiryono membuka mata perlahan, menatap tajam, mengangkat api 7 dupa, lalu mengasapi tubuh Angga. Sekarang berdiri dan berjalanlah ke laut. Apapun yang terjadi jangan menoleh. Kamu sudah ditunggu. Angga berdiri, balik badan dan melangkah. Perlahan air laut menyentuh kakinya, dingin, yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuh. Tapi ia terus maju sampai ombak kecil memukul betis, lalu naik ke lutut, lalu ke paha. Sementara
Di belakang, suara mantra Mbak Wiryono semakin keras meluncur tanpa jeda mengalun mengikuti pertanda alam. Semakin lama, air mencapai pinggang Angga, arusnya menarik dari bawah, membuat langkahnya goyah, tapi tidak dengan tatapannya, tetap lurus. Ingatannya cuma satu, tak mau mengecewakan istri. Ketika semakin dalam, suara Mbak Wiryono menggelegar. Jangan berhenti, terus maju, kosongkan pikiranmu, Leh. Apapun yang kamu rasakan itu adalah bagian dari jalanmu. Meski jantung berdegup kencang, Anggara terus maju. Dia yakin lewat Mbah Wiryono, sang juru kunci, ia tidak kenapa-napa meski tubuhnya mulai gemetar, tapi pemahaman itu tetap diyakininya. Ombak bergemuruh datang lebih besar menghantam. Pada arus balik tubuh Anggara kehilangan keseimbangan tapi terus melangkah hingga kedalaman air mencapai batang leher. Tiba-tiba permukaan laut di depan Anggara beriak tak wajar sebelum akhirnya membentuk lingkaran cekung. Pusaran air dari dalamnya muncul bayangan yang bergerak naik ke permukaan. Di tepian, Mbah Wiryono yang memantau tanda alam langsung mengentakkan tangannya ke arah laut sambil berseru, "Gusti Sinuhun, kula rawuh, niku wonten menungson jaluk kamulyan." Ombak besar tiba-tiba menghantam keras, tubuh Anggara terhuyung, lalu tubuhnya ringan. Begitu membuka mata, mulut Anggara membulat, jagunnya naik turun, darahnya bersir panas. Dia tidak sendirian di atas ranjang mewah, berlapis spray bludru, bertabur kembang staman, aroma harum seketika menyergap sekaligus membius lupa. Seorang perempuan cantik tersenyum, tubuhnya yang putih tanpa selai benang pun meliuk, rambutnya tergerai indah, lidahnya menjulur, memainkan tepian bibir berwarna ceri, membuat pria manapun akan meneguk ludah, termasuk Angga. Dia menegang. Dalam sekejap, jiwa kelelakiannya bekerja, membelai, terseret dalam kenikmatan yang tak pernah didapatkannya di ranjang biasa. Di atas ranjang emas itu, Angga melihat jelas, mencumbu dua wujud saling ganti sekejap-sekejap antara cantik dan wujud seharusnya, hingga akhirnya perempuan itu bangkit perlahan, selendangnya kembali melilit tubuh polos, bergerak sendiri, berkibar pelan di atas ranjang. Begitu rapi dengan mahkota bertengger di kepala, perempuan itu menoleh, tersenyum cantik sekali, mata hijaunya memancarkan cahaya, menembus mata Angga yang masih terbaring lemah, nafasnya tersengal-sengal oleh kenikmatan yang panjang. Dan tiba-tiba, "Mas, Mas Angga, bangun Mas," raung Diva. Dia berlutut di samping tubuh Angga, menangis terseduh-seduh sambil mengguncangkan bahu, lengan, lalu memukul-mukul dada suaminya. "Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi nggak bangun-bangun, aku takut banget. Bangun Mas." "Aku itu nyuruh kamu nyari kaya, bukannya cari mati. Ya Allah, bangun Mas." Suara Diva perlahan menyusup. Tubuh Anggara tersentak, lalu terbatu kecil, kedua tangannya merawat samping. Anehnya, bukan spray bludru bertabur kembang, melainkan pasir. Sontak, Angga duduk dan mendapati dirinya sudah di tepian pantai, tubuhnya basah kuyup, nafasnya tersengal, masih dalam balutan jarik melilit rapi, tapi ekspresinya mengkhawatirkan. Diva langsung memeluknya erat, merasa bersyukur, padahal 1 jam sudah Angga tergeletak tak merespon apapun. Mbah Wiryono masih duduk bersila, perlahan menutup rangkaian sesajen, menggeser kendi, merapikan bunga 7 rupa, lalu memadamkan dupa satu persatu. Sementara itu, Diva masih memeluk Anggara erat, menepuk-nepuk pipinya dan berucap, "Mas, kamu dengar aku kan? Kamu udah sadar kan?" Angga tidak menjawab, matanya masih kosong. Akhirnya, Mbah Wiryono berdiri perlahan, lalu mendekat, tatapannya tajam, menelusuri wajah Anggara. "Lihat ke aku."
Dengan gerakan kaku, Angga menoleh pelan. Nafasmu belum pulang semua. Tarik nafas dalam pelan-pelan lalu keluarkan. Lanjut Mbak Wiryono, Angga mengikuti. Setelahnya, Mbah Wiryono mengambil air dari kendi lalu mencipratkan ke wajah Anggara 3 kali berturut-turut. Sekarang bagaimana rasanya? Tanya Mbah Wiryono. Anggara menghela nafas panjang, lalu mengusap wajah, menatap sekitar, ombak, pasir, karang, semuanya kembali jelas. Ya, ya Mbah, sudah keringan, jawab Anggara. Namun tiba-tiba pandangannya bergerak cepat, menoleh ke arah laut, lalu ke sisi pantai mencari sesuatu. Mas, kamu apa? Kamu lihat apa sih tadi? Tanya Diva cepat, cemas sekaligus penasaran. Anggara menoleh, terdiam sepersekian detik, lalu menggeleng. Gak apa-apa, Dek. Cuma kayak ngimpi aja, Dek. Pusing. Serius? Diva menyipitkan mata, mencoba membaca wajah suaminya yang seperti barusan kehilangan orang terkasih. Iya, serius. Potong Angga cepat mengalihkan pandangan. Mbah Wiryono memperhatikan tanpa ikut menyela. Ada sesuatu yang ia pahami tapi tidak diucapkan. Sudah, jangan banyak tanya di sini. Sekarang dengarkan baik-baik, ujar Mbah Wiryono. Mereka bertiga duduk bersila di tepi pantai. Diva menoleh hormat. Oke Mbah. Mulai malam ini, kalian sudah terikat. Apa yang kalian minta sudah dijawab. Tapi ada yang harus kalian lakukan. Lanjut Mbah Wiryono. Angga dan Diva sama-sama diam, fokus mendengar. Kalian harus siapkan satu kamar khusus di rumah. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Harus bersih, sepi dan dijaga. Jelas Mbah Wiryono. Ya Mbah, nanti langsung kami siapkan. Lanjut Diva cepat, tak memberi kesempatan Angga ikut campur. Kalau nanti ada keinginan buka usaha, ikuti saja apa yang terlintas. Jangan ragu, jangan banyak hitung-hitungan. Lanjut Mbah Wiryono lagi. Berarti rezekinya bakalan lancar kan Mbah? Maksudnya langsung jalan gitu. Sambar Diva semangat. Mbah Wiryono mengangkat tangan menghentikan. Sudah, tidak usah dibicarakan di sini. Berada di tempat ini berarti sudah yakin. Diva masih ingin bertanya lagi, tapi Angga lebih dulu menyela dengan nada jengkel. Sudah Dek, dari tadi ngomong terus. Kita ini lagi di tempat wingit. Diva menoleh tajam. Aku kan cuma tanya. Ya tapi ada waktunya Dek. Baru juga selesai. Kamu udah mikirin uang terus. Potong Angga. Loh, kan memangnya kita di sini tuh karena uang. Sambar Diva. Mbah Wiryono menghela nafas pendek. Sudah, jangan bertengkar di sini. Jaga ucapan kalian. Keduanya langsung diam. Mbah Wiryono segera berdiri. Lalu kemudian berbalik badan dan melangkah. Keduanya langsung mengekor tergopoh-gopoh. Sesampainya di rumah, mereka berbincang sejenak. Setelah mendapatkan kode dari Angga, Diva mengeluarkan amplop dari tasnya. Dia menunduk, menyerahkan dengan tangan gemetar, berucap sopan. Ini Mbah, sebagai tanda terima kasih kami. Maaf kalau tidak seberapa. Mbah Wiryono menerima tanpa melihat isinya. Yang penting bukan jumlahnya, tapi seberapa besar keinginan untuk memberi. Dan ingat, apa yang kalian mulai ini harus dijalankan. Angga dan Diva mengangguk bersamaan. Tak lama kemudian, mereka pun pamit. Motor kembali melaju menuju Malang. Di belakang, Diva yang masih mengingat ekspresi Angga menaikkan kaca helm suaminya. Begitu pula dengan dirinya, ia membuka percakapan. Mas, kamu benar-benar ngeliat apa-apa tadi? Apa sih yang kamu lakukan selama pingsan tadi? Tatapan Angga fokus ke jalan dan menjawab singkat. Gak ada Dek, dah jangan dipikirin. Jangan coba ngorek-ngorek yang udah seharusnya. Diva terdiam meski rasa penasarannya makin menjadi. Begitu sampai di rumah, hal pertama yang dilakukan Diva adalah memilih satu kamar untuk dijadikan ruang khusus.
Dia membersihkannya, menyapu, mengepel, sementara Angga mengganti warna cat di dinding, lalu mengganti spray dan gorden, semuanya baru, termasuk bantal dan kasur. Beberapa hari kemudian, Diva yang paling berambisi mencari modal. Ia pulang pergi ke rumah orang tuanya di daerah Blitar dan mendapatkan pinjaman dengan mudah, semua berjalan sesuai keinginan. Dan sesuai kesepakatan, mereka pun membuka warung bakso tenda di pinggiran jalan yang masih di sekitaran Pasar Oro-Orodowo. Hari pertama buka, pembeli langsung ramai. Hari kedua lebih banyak, hari ketiga mulai mengantre. Yang di luar dugaan, pendapatan mereka jauh di luar perkiraan, jumlahnya tak masuk akal. Dalam sekejap, kehidupan mereka berubah. Bulan berganti, begitu seterusnya, menginjak ke 1 tahun. Status sosial mereka naik tingkat. Warung bakso tenda memang masih ada, cuma saja dipegang karyawan, sementara Angga dan Diva berjualan bakso di pertokoan. Omset mereka luar biasa. Apa yang selama ini dicita-citakan Diva, semuanya sudah dimiliki. Rumah pribadi, mobil, uang, hutang tidak ada, lengkaplah kebahagiaan. Pagi itu, di rumah besar mereka yang berlantai marmer di ruang tengah, Angga sedang duduk santai. Kini ia tak lagi hanya berjualan bakso. Beberapa bisnis sudah dipegangnya, termasuk showroom mobil second. Tiba-tiba, Diva muncul, duduk di samping, wajahnya tegang. "Mas, aku mau ngomong sesuatu." "Ngomong apa tuh, Dek?" tanya Angga. Diva tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu mengulurkan tangan pelan. "Coba Mas lihat dulu." Angga mengambilnya. Sekilas hanya melihat, tapi dalam detik berikutnya matanya membesar. 2 garis merah. Dia mendongak cepat, wajahnya berubah antara tidak percaya, terkejut sekaligus bahagia. "Dek, ini serius, Dek? Kamu serius, Dek?" Diva mengangguk, bibirnya bergetar menahan tangis. "Iya Mas, aku hamil. Tadinya gak yakin, makanya diem-diem. Tapi ternyata, alhamdulillah." Angga langsung memeluk Diva erat. "Ya Allah, akhirnya kita punya anak, Dek. Setelah 8 tahun penantian." Diva tak kuasa menahan tangis. Dia membalas pelukan itu, memejam, membiarkan air mata jatuh di bahu suaminya. Hari demi hari berlalu. Perut Diva mulai membesar. Kehidupan mereka makin sempurna, usaha semakin maju, uang mengalir deras. Akhirnya, malam itu datang. Bulan purnama ke-7 menggantung bulat di atas langit. Di dalam kamar mewah, Diva terbangun. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak beraturan, keringat dingin membasahi lehernya. Dia mengerjap, seperti biasa mencoba menenangkan diri, meski suara alunan gamelan Jawa semakin jelas. Toh, sudah disepakatinya, ia rela berbagi. Tiba-tiba, jantung Diva berdegup kencang. Ia bangkit perlahan, turun menapaki lantai yang dingin, dan berhenti di depan satu pintu yang seharusnya tak boleh dia usik. Suara gamelan itu berasal dari dalam. Jemarinya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dengan ragu, dia mendorong pintu itu. Ceklek. Diva mengintip. Dalam sekejap tubuhnya membeku. Ya, di sana, lewat temaram lilin, dia melihat Anggara tidur telentang di atas ranjang, tubuhnya polos. Di sekelilingnya kembang setaman berserakan, asap dupa mengepul memenuhi ruangan. Dan yang membuat jantung Diva mau copot, di atas tubuh suaminya, seorang perempuan bergoyang anggun. Rambutnya panjang terurai, menutupi bagian tubuh belakang. Diva mundur selangkah, nafasnya tercekat di tenggorokan. Selama ini, ia tidak pernah terfikirkan untuk melihat dan selalu tertidur. Tiba-tiba saja, perempuan itu menoleh, matanya yang biru mengarah ke pintu, senyumnya perlahan mereka.
dan pintu itu brak terbuka lebar. Diva tersentak, tubuhnya ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terhuyung basuh, lalu jatuh tersungkur di lantai, menindas perutnya yang besar karena sudah memasuki usia kelahiran. "Mas!" teriak Diva panik sambil berusaha bangkit. Anggara langsung berbalik, kaget bukan kepalang. "Diva, kamu ngapain kesini?" bentaknya. Perempuan cantik di atas Angga langsung melorot, sementara pakaiannya yang tadi berserakan di lantai melilit satu-satu membungkus kembali tubuh ramping itu hingga terpasang rapi berikut mahkotanya. Angga menyusul turun, mengambil kain jarik dan melilitkan asal, lalu bergegas membantu istrinya berdiri. Tapi belum juga mereka sadar sepenuhnya apa yang terjadi. "Sudah waktunya menungso," ujar sosok wanita cantik itu, suaranya mendayu-dayu. Angga langsung tunduk, berlutut menangkup tangan di atas kepala. Dia paham makna dari kata-kata itu. Diva menatapnya, bingung, panik. Saat hendak berbalik, tubuhnya terangkat, kakinya tak lagi menyentuh lantai. "Mas, tolong aku mas!" teriak Diva histeris. Dalam sekejap, tubuhnya sudah berada di atas ranjang yang berantakan oleh hasrat. Perempuan itu melangkah mendekat, matanya tak berkedip, melihat tubuh Diva yang menggeliat, berusaha menyelamatkan diri. "Mas, tolong, jangan diam aja!" raung Diva, tangisnya pecah, air matanya mengalir deras. "Dia akan membunuh anak kita, mas!" Tapi Angga tetap berlutut, kepalanya menunduk dalam. Akhirnya Diva paham, dan detik itu juga dunianya hancur. Perempuan itu tersenyum tipis, kedua tangannya terangkat pelan mengarah ke perut besar itu. Jangan ambil anakku!" teriak Diva putus asa, matanya melotot, kedua tangannya berusaha menyingkirkan. Tubuhnya sedikit duduk, sehingga bisa melihat tangan perempuan itu menembus masuk ke dinding perutnya. Dalam sekejap, terdapat sosok kecil, bayi merah berlumur cairan merah. Saat tangis bayi pecah, dari balik dinding, bayangan perempuan cantik muncul. Para dayang-dayang itu menunduk. Salah satunya menerima bayi itu dengan hormat. Lalu, perempuan cantik itu melangkah lebih dulu, menembus dinding begitu saja. Diva terkulai di ranjang. Meraba perutnya memang masih besar, tapi tak ada lagi gerak di dalam sana. Sementara Anggara masih berlutut, menunduk, tak bergerak sedikit pun, sebab tahu semua itu adalah harga yang sejak awal sudah disepakatinya. Hari berikutnya berjalan normal. Kejadian malam itu tidak lantas membuat perut Diva mengempis. Masih tetap besar dan lahiran pun tiba, tapi seperti sudah diduganya, bayi mereka meninggal dalam kandungan. Sepulang dari rumah sakit, setelah dinyatakan sembuh, Diva terbaring lemah di atas ranjang, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, tak punya gairah hidup. Sementara Anggara berdiri di dekat jendela, membelakangi ranjang, tangannya mengepal di sisi tubuh. Wajahnya terlalu ceria untuk seseorang yang baru saja kehilangan anak. Hening itu akhirnya pecah. Dengan suara serak, Diva memanggil, "Mas." Angga tidak menoleh. Diva menggigit bibir, menahan getar emosi yang kembali naik ke permukaan. Tangannya meraba perut yang kembali rata. "Mas, anak kita diambil. Kamu lihat kan?" ucap Diva. Akhirnya Angga menoleh. Tatapannya dingin. Ia berjalan mendekat perlahan. Ekspresinya seperti seorang suami yang sudah kehilangan rasa. "Kamu masih mau bahas hal itu?" tanya Angga. Diva tersentak. Matanya membesar, tak percaya, menatap Angga dengan campuran luka dan amarah. "Mas, itu anak kita. Wajar dong kalau aku membahasnya." Lalu dengan tangan gemetar, Diva menunjuk ke arah perutnya sendiri. "Darah daging kita, mas. Kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?" Angga menghela napas panjang, mengusap wajah kasar, lalu tertawa tergelak.
Diva, Diva, darah daging kita. Apa kamu lupa, Dek? Hah? Apa kamu lupa? Ini semua dimulainya sama siapa? Hah? 3 tahun lalu kamu maksa aku. 3 tahun waktu itu kamu ngomong soal kaya, soal hidup enak, soal gak mau susah. Aku nurut. Aku serahin harga diriku. Aku serahin diriku ke sesuatu yang bahkan aku gak ngerti bagaimana wujudnya waktu itu. Dan sekarang, kamu nangis. Kamu nangis karena bayarannya sudah diminta. Diva akhirnya menyambar. Mas, tapi aku gak pernah minta anak kita diambil. Aku cuma mau kita hidup enak, bukan kayak gini. Dia menggeleng sambil menutup telinga dengan kedua tangan. Angga mendekat 1 langkah. Matanya yang biasa teduh berubah tajam. Diva, semua itu ada harganya. Dan kamu yang ngajarin aku. Diva terdiam. Tak ada lagi kata yang bisa keluar dari bibirnya. Sejak hari itu, segalanya berubah. Hari-hari berikutnya, Anggara semakin sibuk. Pagi keluar, malam pulang, kadang tidak pulang sama sekali. Bisnisnya berkembang pesat. Cabang warung baksonya bertambah dan semua dikelola oleh orang-orang kepercayaan. Mobil berganti sesuka hati, relasinya semakin luas. Sementara Diva ditinggalkan di rumah besar itu seorang diri, hanya bisa bertahan dan menunggu, berharap Angga kembali seperti dulu menjadi suami tampan yang polos. Tapi sayang, Angga sudah menjelma menjadi bos besar, menjalin bisnis dengan perempuan-perempuan cantik, pengusaha kuliner dari mana saja, dan akan pulang saat purnama ke-7 datang. Pada akhirnya, kesabaran Diva habis sudah. Dia berdiri di depan pintu kamar itu, membuka yang tak seharusnya ia buka. Ruangan privasi itu langsung menyambutnya dengan bau dupa menyengat. Kembang setaman berserakan di atas ranjang. Tanpa rasa takut, Diva melangkah masuk. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan penuh kebencian. Lalu tanpa ragu, ia mulai mengobrak-abrik. Bunga-bunga disapu dengan kedua tangan sampai jatuh tak bersisa. Potongan-potongan dupa dalam canden ia tendang. Abunya langsung berserakan di atas karpet hijau yang membentang. Kendi wadah air pun tak luput, dibanting hingga pecah. Lantai kamar itu seperti terkena bencana. Keluar kamu, keluar. Jangan sembunyi perempuan setan, dasar iblis, teriak Diva histeris. Mata Diva berkilat, menoleh ke arah ranjang, dan disitulah muncul seekor ular sangat besar. Kepalanya terangkat, lidahnya menjulur keluar, matanya hijau menyala. Dengan nafas memburu, Diva mundur 1 langkah, wajahnya pucat seketika. Keberaniannya tadi hilang tak kemana, tubuhnya gemetar hebat, matanya melirik ke arah pintu. Jangan dekat-dekat. Rupanya kamu iblis yang nikmatin tubuh suamiku, dasar ular iblis, tujuk Diva. Ia baru kali pertama berhadapan dengan sosok yang selama ini berbagi suami dengannya. Setidaknya begitulah pikirnya. Perlahan ular itu melata turun dari ranjang, dalam sekejap mengitari kaki Diva. Mas, tolong mas Angga, jerit Diva butuh pertolongan meski tahu rumah besarnya tak ada satupun orang. Dia berusaha melepaskan diri, tapi ular itu melilit. 1 putaran, 2, 3, semakin kencang. Diva jatuh berlutut. Tangannya mencoba melepaskan lilitan itu, memukul, mencabik, tapi sia-sia. Ampun aku salah, mohon Diva pada akhirnya. Tangisnya pecah. Kata-kata berikutnya penuh penyesalan. Namun lilitan itu semakin kuat. Tulang rusuknya mulai tertekan, nafasnya sesak, matanya melotot, urat di pelipis dan leher menonjol. Dan di saat terakhir, Diva melihat perempuan cantik bermahkota muncul rebah di atas ranjang, tersenyum tipis, lalu perlahan mata hijau menyala terang. Lancang, geram sosok perempuan yang sangat cantik itu. Dalam sekejap, krak! Tubuh Diva lemas, tulang-tulangnya remuk, kepalanya terkulai tak bergerak lagi. Perlahan,
Ular besar yang melilitnya berubah wujud. Seorang pria berwajah garang berbadan tegap, kulitnya bersisik, lalu menunduk hormat, menandakan tugasnya telah selesai. Bertepatan dengan itu, suara derap langkah muncul, dan dari balik dinding kamar bermunculan pria. Tujuan mereka jelas menyeret Diva. Ditarik secara paksa, kesalahannya jelas mengusik yang tak seharusnya. Sunyi kembali memenuhi ruangan, dan dari balik dinding, bayangan para dayang muncul. Mereka menunduk, lalu perlahan menghilang bersama sosok perempuan cantik itu. Keesokan harinya, Angga pulang. Langkahnya bukan dituntun ke tempat ritual yang kembali tertata rapi, seolah tak terjadi apa-apa, tapi menuju ke kamar pribadi. Begitu membuka pintu, Angga berhenti di ambang, mengatur nafas, barulah mendekat. Ia menatap bias tubuh Diva yang tergeletak. Tak ada luka, tak ada memar, seperti layaknya orang tidur biasa. Angga duduk di tepi ranjang, gerakannya tenang memeriksa nadi, memastikan istrinya telah tiada, lalu mengatur posisi sedekap, ujung telunjuknya menyapu wajah itu sambil berucap, "Aku pernah jadi laki-laki yang cukup, tapi kamu mengajari aku jadi orang yang selalu kurang." Angga menatap jasad Diva tanpa ekspresi, apalagi derai air mata kehilangan. Dia tersenyum hambar, kemudian menarik selimut menutupi seluruhnya. Selesai. Luar biasa, keren banget kisahnya. Saya suka banget kisah-kisah kayak gini. Karena apa ya, jelas secara ritualnya dijelaskan, dan juga cara mainnya dijelaskan, hasilnya juga jadi komplit, paket komplit, dapat banget semuanya, dapat suasana apa ya, perdebatan keluarganya dapat, horornya dapat, mencekamnya dapat, tragisnya dapat. Keren, pakai banget kisah ini ya. Dan bagaimana pada akhirnya Diva, wah Diva nih istrinya sukses. Kenapa saya bilang sukses? Dia sukses membuat suaminya berubah, yang tadi suaminya orang baik ya kan, menerima hidup, berusaha keras dengan tenaganya sendiri, dirubah tuh sama Diva jadi orang baik menjadi orang jahat, dan akhirnya menjahati Diva sendiri. Nyesel kan? Iyalah, penyesalan itu akan datang belakangan. Kalau datang duluan namanya bukan penyesalan ya teman-teman ya. Dan semoga ada hikmah baik ya bisa kita ambil dalam kisah barusan yang jelas, dan bagaimana kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan itu dengan kepala dingin, dengan kesabaran, keikhlasan, dan tetap berusaha. Jangan pernah buat teman-teman atau siapapun mengambil jalan pintas untuk menggapai kesuksesan seperti apa yang dilakukan oleh Diva dan suaminya. Keren banget. Jenar Moksa, terima kasih banyak atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh iya, tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.